Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya, dan juga salam sejahtera buat kita semua. Oke, untuk hari ini pada mata pelajaran dasar desain grafis, kita akan mempelajari tentang format gambar ya. Oke, mungkin sebelum masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Mungkin berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, mungkin langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Oke, saya izin share screen terlebih dahulu. Oke, apakah share screen saya sudah terlihat? Baiklah, kalau sudah terlihat, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan materi. Yaitu di sini saya sudah menyiapkan sebuah media pembelajaran untuk mapel dasar desain grafis khusus pada kompetensi inti dan kompetensi dasar 3.4, yaitu mendiskusikan berbagai format gambar, dan 4.4 yaitu menempatkan berbagai format gambar. Yang pertama, sebelum kita lanjut ke dalam jenis-jenis format gambar, terlebih dahulu kita harus tahu apa sih format gambar itu. Format gambar adalah cara terstandarisasi untuk mengatur dan menyimpan gambar digital. Sebuah format berkas gambar bisa menyimpan data dalam format yang tidak dimampatkan. Format yang dimampatkan bisa tanpa atau dengan kehilangan data atau format vektor. Jadi tadi adalah penjelasan secara resmi atau secara ilmiahnya. Lalu mungkin untuk penjelasan secara ringkasnya atau ya secara dari saya sendiri, yaitu untuk format gambar ini adalah sebuah jenis file yang mana file ini adalah file yang berupa gambar yang bisa disesuaikan sama aplikasi yang digunakan. Dan nanti mungkin di bagian jenis akan dijelaskan lebih lanjut soal aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk format gambar tertentu ya. Oke, untuk format gambar sudah. Selanjutnya, nah, beberapa format gambar yang sering dipakai terbagi ke dalam dua kategori. Jadi selain tadi penjelasan tentang format gambar ini dibagi lagi menjadi dua nih. Yang pertama yaitu raster, dan yang kedua yaitu vector image file. Nah, raster itu apa sih? Raster adalah format gambar yang paling umum dan banyak ditemukan di internet. Gambar-gambar dalam tipe ini dibentuk dari serangkaian titik-titik kecil atau yang disebut dengan pixel. Jadi mungkin kalau teman-teman atau siswa-siswa di sini sering menonton TV, nah kalau kita lihat dari TV itu secara dekat, itu pasti akan kelihatan seperti titik-titik. Nah itu yang dinamakan dengan pixel. Nah gambar yang dibentuk dari titik-titik kecil atau yang disusun dari pixel ini tadi, itu disebut dengan raster image file. Jadi gambarnya itu terdiri dari titik-titik kecil. Sama seperti kalau teman-teman di sini menonton TV ya. Nah, yang kedua itu vector image file. Apa sih? Gambar-gambar dalam format vektor dihasilkan dari titik, garis, maupun kurva berdasarkan formula matematis dalam komputer. Nah, itulah mengapa setiap bentuk dan warna yang dihasilkan dari susunan-susunan vektor tidak terikat pada piksel, sehingga dapat diperbesar tanpa mempengaruhi kualitas atau resolusinya. Jadi, kalau di raster tadi cuma berdasarkan dari piksel saja, nah kalau vektor ini lebih bagus atau lebih istimewa lah. Jadi vektor ini dihasilkan dari titik, garis maupun kurva. Jadi tidak hanya dari piksel saja, tapi juga bisa dari garis ataupun kurva. Nah, selain itu setiap bentuk dan warna yang dihasilkannya ini tidak terikat pada piksel. Jadi mungkin gambarnya itu bisa diperbesar atau diperkecil, tapi kualitasnya itu tetap bagus ya, tetap HD lah istilahnya. Jadi kalau yang lebih bagus mana? Mungkin lebih bagus yang vektor, karena jika itu gambarnya di zoom in atau di zoom out, itu pasti tidak akan mempengaruhi kualitas atau resolusinya. Jadi kita tetap dapat melihat gambarnya itu dalam kualitas terbaik. Nah, ini penjelasan lebih lanjut tentang raster image files.
banyaknya pixel dalam format raster akan menentukan resolusi suatu gambar, baik itu tinggi maupun rendah. Sayangnya, karena dibentuk dari susunan pixel, format raster cenderung statis dan bergantung kepada resolusi, sehingga menjadi blur ketika diperbesar. Jadi banyaknya pixel atau sedikitnya pixel di dalam format raster image files ini itu yang menentukan dari resolusi gambar itu. Nah, jika pixelnya tuh banyak, berarti kualitasnya bagus, resolusinya tuh tinggi. Kalau pixelnya sedikit, berarti kualitas atau resolusinya tuh rendah. Jadi kalau semisal dari pixel yang ada di gambar itu pixelnya itu rendah atau pixelnya itu sedikit, maka kalau di zoom kemungkinan besar pasti akan menjadi blur atau tidak jelas. Dan begitu sebaliknya kalau resolusi atau pixelnya itu tinggi, nah kalau di blur itu masih tetap kelihatan. Itulah mengapa karena dalam format raster ini cenderung statis dan bergantung pada resolusi atau pixel tadi. Nah, kemudian dalam format raster ini juga dikenal dengan adanya lossless dan lossy compression. Nah, dengan skema lossless compression, teman-teman di sini bisa memperkecil ukuran gambar tanpa mempengaruhi kualitasnya. Sebaliknya, gambar yang tergolong ke dalam lossy compression akan berkurang kualitasnya jika diperkecil. Jadi selain tadi yang pertama dari format gambar ini dibagi menjadi dua, yaitu raster dan vector image file. Sini. Di dalam raster image file ini sendiri juga dibagi lagi nih menjadi dua. Yang pertama itu lossless. Lossless itu kalau semisal gambarnya itu diperkecil ukurannya, nah itu ukurannya kualitasnya itu tetap nggak berubah, nggak kurang ataupun nggak lebih ya. Nah kalau semisal gambarnya itu masuk ke dalam lossy compression, itu kalau gambarnya diperkecil ukurannya, kualitasnya akan berkurang atau mungkin gambarnya menjadi blur atau tidak HD lagi. Nah berikutnya adalah contoh beberapa format gambar yang masuk ke dalam kategori raster. Nah yang pertama pasti udah nggak pada asing sama format yang satu ini, yaitu format PNG atau Portable Network Graphic. Apa sih PNG itu? PNG adalah salah satu format populer yang bisa menampilkan gambar dengan latar belakang yang transparan. Nah, format ini banyak digunakan untuk membuat infografis, banner, chart, logo, ilustrasi, komik, dan banyak produk lainnya. Selain itu, PNG juga mendukung lossless compression dan menawarkan warna yang tajam. Sayangnya, jadi tadi kelebihannya udah, ini kekurangannya. Format ini cenderung mempunyai ukuran yang besar dan hanya bisa disimpan dalam model GB saja. Jadi kalau teman-teman di sini mungkin sering melihat di Google atau mungkin di aplikasi-aplikasi yang menambil foto lainnya itu di gambarnya belakangnya itu ada semacam catur hitam putih atau mungkin abu-abu putih. Nah itu bisa jadi gambarnya merupakan format PNG. Tapi PNG ini selain tadi menawarkan warna yang tajam, format ini cenderung gede banget ukurannya. Jadi format yang PNG ini ukurannya bisa sampai 1,2 MB atau mungkin lebih. Ukuran itu relatif besar. Dan hanya bisa disimpan di dalam model GB saja. Jadi selain model GB itu tidak bisa disimpan. Nah ini contoh gambar PNG. Jadi ini belakangnya, background-nya ini menyatu sama background dari slide PowerPoint. Nah, di sini background-nya. Ini hasilnya dari gambar ini ada background-nya lagi. Tapi berhubung karena formatnya ini PNG, jadi background ini menyatu. Menyatu semua sama background-nya. Oke, sebelum saya lanjut, apakah ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, saya lanjut lagi. Yang kedua ada JPEG atau JPG. JPG. Nah, JPEG ini apa? JPEG atau yang
berasal dari kata Joint Photographic Expert Group, adalah format yang paling banyak digunakan di media internet. Beberapa platform sosial media seperti Facebook dan Instagram bahkan secara otomatis akan mengubah format gambar yang diunggah menjadi JPEG. Jadi kalau misalnya di sini ada yang bertanya nih, apa format yang paling banyak dipakai yang ada di internet? Nah, jawabannya adalah JPEG. Bahkan kayak tadi aplikasi Facebook, Instagram, atau mungkin ada aplikasi-aplikasi lainnya. Kalau kita upload gambar di Facebook atau Instagram, nah itu otomatis formatnya akan berubah menjadi JPEG. Nah, ada perbedaan antara JPEG dengan format-format dari raster image file yang lainnya, yaitu nih, yang paling spesial, JPEG compatible dengan berbagai browser, image viewers, dan berbagai editor software, serta memiliki ukuran file yang kecil. Namun sisi kekurangannya adalah JPEG masuk ke dalam tipe ini lossy compression, sehingga kualitasnya akan menurun jika diperbesar. Jadi seperti format PNG tadi, dari JPEG ini juga ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya apa? JPEG ini kompatibel dengan berbagai macam browser seperti Google Chrome, Mozilla, Microsoft Edge, ataupun aplikasi browser lainnya. Tapi kekurangannya, JPEG ini masuk ke dalam tipe lossy compression yang tadi di awal sudah saya jelaskan, sehingga kalau misal kita perbesar ukurannya, nah kualitasnya ini akan menurun, atau mungkin gambarnya menjadi relatif blur. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Nah, ini contoh gambar dari JPEG. Ini sengaja saya mengambil gambar kucing ya. Kalau misal tadi kita perhatikan di gambar bagian PNG, nah PNG ini kan background-nya tadi, background ini sama ini, itu menjadi satu warna hitam, bukan karena kebetulan background dari gambar tadi warna hitam, bukan, tapi karena memang background-nya ini PNG, jadi background-nya ini otomatis sudah hilang. Kalau format JPEG, nah ini ada gambarnya, ada background-nya. Background tidak sesuai, tidak bisa menyatu sama background yang ini. Karena memang format JPEG ini tidak bisa untuk menghilangkan background-nya secara otomatis. Nah, seperti ini tadi. Ini background-nya sudah tidak ada. Nah, kalau yang ini terdapat background. Nah, yang ketiga, ada format GIF atau Graphics Interchange Format. Nah, di sini teman-teman pasti sering melihatkan gambar GIF di sosial media, karena GIF ini dikenal karena kemampuannya dalam menampilkan animasi yang menarik dan kekinian. Sehingga untuk format GIF ini banyak digunakan dalam strategi sosial media marketing. Jadi kayak aplikasi-aplikasi sosmed seperti mungkin Facebook, YouTube, atau mungkin Instagram ini banyak menggunakan GIF, format gambar GIF ini untuk dalam strategi mereka, strategi sosial media marketing mereka, pemasaran dari sosial media mereka. Karena apa? Karena di dalam format GIF ini akan menampilkan animasi yang menarik dan kekinian, sehingga seperti yang saya tanyakan, saya katakan tadi, banyak digunakan dalam aplikasi-aplikasi yang menawarkan dalam sosial media marketing. Nah, kabar baiknya, meskipun aplikasi ini sering digunakan, GIF ini juga punya ukuran file yang kecil, mendukung mode transparan, dan termasuk ke dalam lossless compression. Namun, kekurangannya, format ini tidak dibekali dengan kualitas gambar yang tinggi, serta mempunyai dukungan warna yang terbatas. Jadi meskipun memiliki ukuran file yang kecil, terus mendukung mode transparan atau mungkin seperti PNG tadi yang background-nya sudah hilang, dan termasuk ke dalam lossless compression, tetapi format gambarnya ini relatif tidak tinggi atau mungkin sedang atau rendah, serta dukungan warnanya pun tidak semuanya ada. Lalu untuk materi yang selanjutnya, nah ini contoh gambar GIF yaitu gambar bergerak. Seperti yang disampaikan di sini tadi, itu menampilkan animasi yang menarik dan kekinian. Nah, ini kan juga salah satu contoh
animasi yang menarik. Nah, ini gambar orang yang sedang menari ya. Nah, di sini mungkin bisa diperhatikan kalau gambarnya tidak terlalu jelas ya, atau mungkin masih ada sudut yang blur. Nah, ini dikarenakan karena emang bawaan dari GIF sendiri itu tidak dibekali sama format gambar yang tinggi, sama kualitas gambar yang tinggi. Serta di sini menggunakan warna hitam putih karena memang dukungan warna ini tidak terbatas dalam format GIF. Dukungannya terbatas, maaf. Nah, yang keempat ada TIFF atau Text Image File Format. Nah, dengan kualitas gambar yang sangat tinggi, TIFF ini banyak digunakan di dalam industri cetak maupun penerbitan. Tapi ingat, ini hal yang penting untuk diingat, jangan pernah menggunakan format ini untuk dimasukkan ke dalam website. Karena yang pertama, selain tidak kompatibel dengan berbagai browser, TIFF juga mempunyai ukuran file yang besar. Nah, jadi semakin mungkin di sini bisa dipahami, semakin tinggi kualitas gambar, maka ukurannya pun juga semakin besar. Kayak contohnya di format TIFF ini. TIFF ini punya kualitas gambar itu yang sangat tinggi, tetapi ukurannya pun juga relatif besar. Untuk TIFF ini sering digunakan pada industri penerbitan mungkin seperti cetak MMT, cetak foto, dan lain-lain. Tapi jangan sampai menggunakan format TIFF ini untuk dimasukkan ke dalam website. Karena ukurannya yang relatif besar tadi. Nah, yang kelima ada PSD atau Photoshop Dokumen. PSD adalah format file gambar yang dibuat maupun disimpan di aplikasi Adobe Photoshop. Uniknya, PSD bisa diubah ke format lain seperti JPEG dan PNG. Namun, format ini juga bisa dilihat dari browser maupun aplikasi image viewer, sehingga tidak disarankan untuk konten web. Nah, mungkin sama yang sudah saya katakan di awal tadi, untuk format gambar ini ada salah satu aplikasi untuk membukanya, seperti PSD ini ya. Jadi PSD hanya bisa dibuka melalui Adobe Photoshop saja, tidak bisa dilihat melalui browser maupun aplikasi image viewer. Namun format ini bisa diubah ke dalam JPEG ataupun PNG. Format ini bisa diubah ke dalam format JPEG maupun PNG. Nah, itu melalui mana? Melalui aplikasi Adobe Photoshop sendiri. Kita menggunakan menu Save As yang ada di dalam Adobe Photoshop. Kemudian kita menggunakan tipe file yang kita inginkan, seperti JPEG, PNG, ataupun yang lainnya. Nah, ini bentuk tampilan file Photoshop jika melalui file manager. Jadi tidak bisa langsung dilihat. Oke. Selain kelima format file yang di atas tadi, nah masih ada beberapa format lainnya nih dari raster image files seperti web, WEBP, BMP atau bitmap, RAW. RAW ini mungkin sering kita temui kalau mungkin kita sedang pakai kamera DSLR. Nah, ini hasilnya, kalau hasilnya bagus itu pasti menggunakan RAW. Terus EXIF atau Extendable Image File Format, ICO, dan HEIF atau High Efficiency Image File Format, yang juga termasuk ke dalam kategori raster. Nah, sebelum kita masuk ke dalam vector image files, ada yang ingin bertanyakan dulu tentang raster ini? Oke, kalau tidak ada mungkin bisa kita lanjut saja ke bagian vektor image files. Nah, format gambar vektor ini apa? Format gambar vektor ini merupakan serangkaian persamaan matematika dalam bidang kartesian dalam bentuk garis, kurva, poligon, atau bentuk tak beraturan yang terhubung satu dengan yang lainnya, sehingga membentuk suatu gambar digital. Gambar dengan format vektor memiliki keunggulan, yaitu bisa diperbesar atau diperkecil skalanya, serta dicetak pada berbagai resolusi tanpa kehilangan kualitasnya. Nah, kalau mungkin dari raster tadi, dia ini terbentuk dari satu titik atau yang disebut pixel, berbeda dengan vektor. Nah, vektor ini terbentuk dari garis, dari kurva, poligon, atau bentuk yang lainnya. Mungkin bisa jajar genjang,
terus persegi ataupun yang lainnya ya. Nah, salah satu keunggulan dari format vektor ini, kalau misal dia diperbesar atau diperkecil skalanya, nah itu kualitasnya itu tetap tinggi. Misal dari gambar awalnya itu masih tinggi atau sudah tinggi kualitasnya, jika kita berbesar atau perkecil, itu pasti tidak akan kehilangan kualitasnya atau mungkin kualitasnya itu tidak menurun. Kemudian ada beberapa software untuk pengolahan vector image. Yang pertama, ada Adobe Illustrator, terus ada CorelDRAW, ada Macromedia Freehand, dan lain sebagainya. Nah, dari segi ukuran file, gambar vektor ini berukuran relatif jauh lebih kecil daripada raster image, hingga mudah ditransfer melalui jaringan internet, email, ataupun diunduh online lewat browser. Jadi kalau mungkin dari raster image file tadi seperti formatif, terus PSD, dan lain sebagainya itu untuk ukurannya relatif tinggi, berbeda sama vektor image file ini. Untuk ukurannya relatif kecil. Jadi kita bisa langsung download lewat browser atau mungkin kita bisa kirim lewat WhatsApp atau mungkin email dan lain sebagainya. Nah, untuk contoh dari beberapa jenis vektor, yang pertama ada SVG atau Scalable Vector Graphic. SVG merupakan format grafis berbasis XML atau Extensible Markup Language dan banyak digunakan untuk membuatkan ilustrasi, diagram, logo, icon, hingga animasi untuk website. Nah, kabar baiknya, format SVG ini juga menawarkan ukuran file yang kecil dan dapat diakses dari berbagai web browser. Jadi format SVG ini banyak digunakan kayak bikin mungkin ilustrasi yang di karikatur, terus diagram yang ada di majalah, makalah atau yang lainnya, terus logo untuk perusahaan, terus icon dan lain sebagainya, hingga animasi yang ada di dalam website. Nah, ini adalah contoh analisis pada, ini adalah contoh format SVG. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Yang kedua ada Adobe Illustrator. Nah, atau AI. Ya maaf, atau AI. AI merupakan format gambar yang dihasilkan dari aplikasi Adobe Illustrator. Nah, kalau semisal di raster tadi ada PSD, nah untuk di Adobe Illustrator ini ada, maaf, untuk di vektor ini ada AI atau Adobe Illustrator untuk menghasilkan formatnya, untuk menggunakan format khusus yaitu format AI juga. Format AI ini memang tidak bisa diunggah secara langsung untuk website, tapi teman-teman di sini bisa terlebih dahulu mengubahnya menjadi format lain seperti JPEG, PNG, dan GIF, sehingga pada akhirnya tetap bisa dimanfaatkan untuk konten web. Lalu salah satu perbedaan dari AI sama PSD, untuk AI ini bisa ditingkatkan untuk dikurangi skalanya tanpa mengurangi kualitas dari gambarnya. Untuk kekurangan dari AI sendiri sudah saya sampaikan tadi, itu tidak bisa diunggah secara langsung untuk website. Nah, tapi kita bisa ubah formatnya dulu lewat Adobe Illustrator langsung ya, lewat aplikasi Adobe Illustrator. Kita bisa ubah menjadi JPEG, PNG, ataupun aplikasi yang lainnya, ataupun format yang lainnya. Nah, ini contoh icon format AI. Nah, yang ketiga dari ukuran atau mungkin format vector image files ada PDF atau portable document format. Nah, jika teman-teman di sini sering membuat dan mengunduh file PDF, format ini juga termasuk ke dalam kategori vektor dan bisa digunakan untuk menampilkan ilustrasi, poster, desain sampul, serta konten grafis lainnya. Nah, menariknya
Teman-teman di sini juga bisa menambahkan animasi, tombol call to action, serta elemen-elemen lainnya dalam PDF. Jadi biasanya pada PDF ini hanya dijadikan lampiran atau pelengkap konten website dalam file terpisah dan tidak bisa ditampilkan secara langsung layaknya JPEG maupun PNG. Ini adalah icon format dari PDF. Nah, selain format-format tadi, masih ada beberapa format lainnya dalam vector image files, yaitu seperti EPS atau Encapsulated PostScript dan CGM atau Computer Graphic Metafile, yang juga termasuk ke dalam kategori vector image file. Nah, sebelum kita masuk ke bagian penugasan, apakah ada yang ingin ditanyakan tentang materi format-format file atau format-format gambar ini? Jadi intinya untuk format gambar ini dibagi menjadi dua, yaitu ada raster dan juga vektor. Nah, di dalam raster ini sendiri juga dikenal adanya lossless sama lossy compression. Nah, kalau lossless ini teman-teman di sini bisa memperkecil ukuran atau mungkin memperbesar gambarnya, itu kualitasnya tidak terpengaruh. Atau jika memang kualitasnya dari awal itu sudah bagus, maka kalau diperkecil atau diperbesar, kualitasnya tetap bagus. Nah, kalau gambarnya itu termasuk ke dalam lossy compression, maka akan berkurang kualitasnya jika gambarnya itu diperkecil atau diperbesar. Untuk contoh-contohnya seperti tadi ada PNG, terus ada JPEG atau JPEG atau JPG, terus ada GIF, ada TIFF, PSD, terus ada web, WEBP, BMP atau bitmap, RAW, EXIF, ICO, dan HEIF. Nah, untuk vektor sendiri yang pertama ada SVG, lalu ada AI atau Adobe Illustrator yang juga dibukanya menggunakan Adobe Illustrator. Terus ada PDF. Nah, juga terus ada IPS dan juga CGM. Jadi untuk format-format gambarnya itu mungkin cukup itu aja materi tentang format gambar. Untuk selanjutnya yaitu buat tugas. Nah, di sini dari penjelasan yang sudah saya sampaikan tadi, coba cari kelebihan sama kurangan dari tiap format-format gambar. Nah, kayak ini. Di PDF ini kelebihan sama kurangannya apa? Terus dari TIFF tadi kelebihan sama kurangannya apa? JPEG kekurangan sama kelebihannya apa? Terus dari PNG, PDF, TIFF, PSD, AI, dan lain sebagainya. Nah, silakan diketik di Microsoft Word. Itu soal yang nomor 1. Lalu untuk soal nomor 2, jelaskan mengapa ukuran format gambar itu tiap format berbeda-beda. Kayak misal dari AI sama PDF, ini ukurannya berbeda-beda. Nah, itu kira-kira alasannya kenapa? Silakan teman-teman cari mengapa ukurannya tuh dari format satu sama format lainnya tuh berbeda-beda. Nah, mungkin ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu soal tugas. Oh ya, untuk tugas dikumpulkan di Google Classroom. Nanti linknya saya sebuat di ini ya, di grup WhatsApp. Untuk maksimal pengumpulannya karena hari ini tanggal 8 Juni, mungkin sampai tanggal berapa ya? Sampai tanggal 12. Nah, 12 Juni silakan bisa dikumpulkan di Google Classroom. Paling lambat tanggal 12 pukul 12 malam. Nah, mungkin cukup itu aja. Ada yang ditanyakan sebelum saya tutup? Gimana? Ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Oke, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, mungkin cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Terima kasih buat
teman-teman yang sudah mendengarkan. Oke, sebelum kita tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai, alhamdulillah. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dan tugas juga jangan lupa dikerjakan untuk maksimal tanggal 12 jam 12 malam. Jangan lupa. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga informasi atau ilmu yang diberikan pada pertemuan kali ini bermanfaat. Oke, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.